Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bu Nurul Khotimah. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi biologi kelas 11. Oke, sebelumnya anak-anak bisa persiapkan diri dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, bisa berdoa lebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Amin. Oke, untuk hari ini Bu Nurul nanti akan menjelaskan tentang kelanjutan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem koordinasi, maka untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang sistem reproduksi yang dimiliki oleh wanita dan sistem reproduksi yang dimiliki oleh laki-laki. Oke, bisa kamu perhatikan di sini di slide-nya Bu Nurul ini ada gambar apa? Oke, betul, ini adalah gambar sperma, kemudian ini adalah gambar sel telur. Kemudian di sini ada seorang ibu dengan anaknya. Nah, dari gambar ini tentunya kalian sudah bisa membayangkan kira-kira nanti dalam sistem reproduksi manusia itu kita mempelajari apa saja. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang materi ini, Bu Nurul mau tanya, kenapa makhluk hidup itu melakukan yang namanya reproduksi? Setiap makhluk hidup melakukan suatu reproduksi. Kenapa atau mengapa? Yes, ya. Setiap makhluk hidup melakukan reproduksi tentunya memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk apa? Mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, demikian juga dengan manusia. Dengan reproduksi, maka makhluk hidup di dunia ini akan semakin bertambah dan semakin bertambah. Oke. Pada kesempatan kali ini Bu Nurul akan menjelaskan tentang reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksinya nanti pada laki-laki kita bahas tentang organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, untuk organ reproduksi luar itu nanti kita bahas tentang penis dan skrotum. Kemudian untuk organ reproduksi dalam itu nanti kita bahas tentang saluran testis, saluran kelamin, dan kelenjar-kelenjar tambahan. Oke. Untuk yang pertama kali kita bahas tentang organ reproduksi yang paling luar. Nah, sebelumnya Bu Nurul tunjukkan kira-kira ini organ reproduksi pada laki-laki. Oke, ini organ reproduksi pada laki-laki. Mulai dari paling luar sampai ke organ yang paling dalam. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu organ reproduksi tersebut. Untuk yang pertama kali kita bahas tentang organ reproduksi paling luar, yaitu berupa penis. Nah, bisa kamu perhatikan di sini gambarnya, ini penis. Jadi penis itu merupakan organ reproduksi paling luar. Dia berfungsi sebagai alat senggama. Nah, perlu kalian ketahui untuk anak-anak laki-laki biasanya untuk yang muslim biasanya ada sunatnya. Kenapa itu disunat? Yang dibuang apanya? Nah, itu pada bagian penis, terutama untuk anak laki-laki yang masih kecil. Itu biasanya atau bayi itu biasanya ujung penis itu dibungkus oleh yang namanya kulit. Nah, karena kulit ini menutup pada ujung penis dan di ujung penis itu ada saluran yang disebut dengan saluran saluran kencing. Nah, otomatis kalau kita sebagai orang muslim, terutama untuk anak laki-laki itu ada istilahnya dihitan. Nah, kenapa dihitan? Karena apa? Untuk menghilangkan kulit yang membungkus ujung penis, atau kulit yang membungkus ujung penis ini yang kita sebut dengan kulup. Nah, kulup inilah yang dibuang dengan maksud apa? Jika misalnya
anak laki-laki itu kencing, maka kotoran-kotoran itu tidak terdapat atau menempel pada bagian dalam kulit. Nah, itu untuk penis. Kemudian organ yang berikutnya yaitu skrotum. Nah, skrotum ini merupakan bagian yang paling luar. Nah, skrotum ini adalah bagian atau kulit ya, kulit yang melindungi testis atau yang membungkus testis. Nah, skrotum inilah biasanya kalau suhu lingkungan itu panas, biasanya skrotum ini akan mengendur, kemudian pada saat dingin itu akan mengkerut. Nah, ini disebabkan karena di skrotum ini ada otot polos dan otot lurik yang berfungsi untuk membantu istilahnya melonggarkan skrotum jika pada suasana panas. Kalau suasana dingin biasanya akan mengkerut. Oke, ini skrotum. Kemudian kita lanjutkan lagi yaitu testis. Nah, testis. Nah, bisa kamu perhatikan di sini. Nah, testis ini terdiri dari satu pasang, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan testis ini dilindungi yang namanya skrotum. Nah, kemudian fungsi dari testis ini adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron atau hormon testosteron. Nah, di mana di testis ini akan kita jumpai adanya yang namanya tubulus seminivirus. Nah, di tubulus seminivirus inilah maka sperma itu akan diproduksi di sini. Nah, sehingga untuk reproduksi dari testis ini karena saluran tubulus seminivirus itu berkelok-kelok sangat panjang, maka sperma yang dihasilkan itu akan sangat banyak sekali. Next, kemudian setelah testis yaitu saluran-saluran kelamin. Nah, saluran-saluran kelamin ini terdiri dari apa saja? Ada epididismis, ada vas deferens, ada saluran ejakulasi dan uretra. Nah, di sini tadi di testis itu ada banyak saluran yang disebut dengan tubulus seminivirus, yaitu sebagai tempat dibentuknya sperma. Kemudian di atasnya testis itu ada yang namanya epididymis, jadi saluran yang berkelok-kelok panjang. Nah, yang berkelok-kelok panjang ini sebagai tempat pematangan dari sperma. Jadi sperma yang sudah dibentuk di dalam testis oleh di tubulus seminivirus itu akan dimatangkan di epididymis. Nah, setelah matang maka nanti sperma itu akan dilanjutkan kemana? Akan dilanjutkan ke yang namanya saluran vas deferens. Nah, dari saluran vas deferens ini nanti sperma akan keluar menuju saluran ejakulasi dan pada akhirnya ke uretra atau saluran kencing. Maka nanti sperma itu akan dikeluarkan. Nah, kemudian saluran-saluran kelamin ini terdapat di dalam testis. Nah, pada saat sperma itu akan dikeluarkan ke saluran ejakulasi atau ke uretra, itu ada beberapa saluran kelamin atau berupa ada vesicula seminalis, yaitu merupakan saluran yang berisi cairan sebagai sumber energi sperma. Nah, di mana ini akan membantu memudahkan gerakan dari sperma dan menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk memberikan suasana basah pada sperma. Nah, kenapa itu harus basah? Karena pada organ reproduksi wanita itu cenderung bersifat asam. Kalau bersifat asam, maka nanti sperma itu akan mudah mati. Kemudian ada kelenjar Kauperi atau bulbu uretra, di mana kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra dan ini juga bersifat basah. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan jelaskan bagaimana proses fertilisasi. Sebelum ke fertilisasi nanti kita bahas tentang reproduksi pada wanita.
ya. Jadi ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat Wapri atau bisa juga lewat chat yang ada di YouTube. Oke. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan 5M ya untuk menghindari penyebaran COVID-19. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.